Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar yang akan Bapak pimpin. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil jidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, anak Bapak, semoga kita dimudahkan dalam proses pembelajaran nantinya ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengambil absensi Ananda terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Oke. Ahmad Nur Fadel hadir ya. Liza Magdalia juga ya. Cynthia ya. Fadil ya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang absen dan semuanya yang hadir, baik, mari kita belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, Ananda semua ada yang tahu tentang Wali Songo? Ya, betul Fadel. Wali Songo itu adalah wali Allah yang berjumlah 9. Kata Songo itu diambil dari bahasa Jawa, itu 9. Nah, anak Bapak, kisah keteladanan Wali Songo ini sebelumnya apa yang Ananda ketahui tentang Wali Songo ini? Ada yang tahu? Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Wali Songo ini keistimewaannya adalah Wali Songo ini yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, yang pertama keimanan Wali Songo. Baik anak Bapak, tolong Fadel kamu jangan main-main dulu ya. Tolong disimak kisah keteladanan Wali Songo tersebut ya. Bisa kan? Baik. Keimanan Wali Songo. Keimanan yang dimiliki oleh Wali Songo tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillah
wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang artinya sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan, karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Nah, anak-anak Bapak, wali songo ini adalah wali Allah, wali pilihan Allah. Mereka tidak pernah syirik, tidak pernah menduakan Allah. Nah, jadi wali songo ini sangat beriman kepada Allah, sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ketakwaan wali Allah ataupun wali songo. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Nah, jadi selain dari mereka beriman kepada Allah, mereka mendapatkan ataupun menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta wali songo ini menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perbuatan yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mari kita melihat sejarah satu persatu kisah wali songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik disebut juga Maulana Malik Ibrahim ataupun Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladaannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Jadi Sunan Gresik ini adalah sunan ataupun wali Allah yang semangat mendakwahkan ajaran agama Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Jadi Sunan Gresik ini selain dalam mendakwahkan Islam, anak-anak Bapak, Sunan Gresik ini juga banyak membela orang Jawa yang dijajah oleh kerajaan Majapahit. Ia juga mengajarkan tata cara bercocok tanam yang baru. Jadi sembari Sunan Gresik mendakwahkan ajaran agama Islam, membela rakyat Jawa yang dijajah oleh kerajaan Majapahit, dia juga mengajarkan kepada rakyat Jawa tentang bercocok tanam yang baru. Baik, yang kedua, Sunan Ampel atau bisa juga disebut dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel dianggap sebagai sesepuh oleh para wali-wali Allah. Nah, jadi anak-anak Bapak, Sunan Ampel ini dianggap oleh para wali-wali Allah yang ada di tanah Jawa itu sebagai sunan yang paling sesepuh. Ya. Makam Sunan Ampel ini terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanannya yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya ini terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh-Limo. Yang dimaksud dengan Moh-Limo ini adalah tidak melakukan perbuatan tercela, yaitu berjudi
tidak melakukan berjudi, tidak melakukan mabukan, tidak mencuri, tidak menghisap ganja ataupun barang haram yang lainnya, tidak berzina. Jadi Sunan Ampel ini mengajarkan falsafah Moh 5 ini kepada rakyat di tanah Jawa. Yang ketiga adalah Sunan Bonang ataupun disebut juga Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Tolong kamu bisa dengarkan Bapak ya. Nanti kalau Bapak tanya, kalau nggak dapat, nilai kamu bermasalah ya. Tolong disimak Bapak ya. Baik, kita lanjut ya. Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini putra dari Sunan Ampel sekaligus murid dari Sunan Ampel. Sunan Bonang ini wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanan dari Sunan Bonang ini adalah cara dia berdakwah dengan bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati rakyat tanah Jawa. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, anak Bapak, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wizil dan tembang tombo hati. Baik, yang keempat adalah Sunan Derajat. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Sunan Derajat ini putra dari Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanan dari Sunan Derajat ini adalah cara mendakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Gudung ataupun Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak dan area Penangsang. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Baik, yang keenam adalah Sunan Giri. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri ini adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri, perapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima, Nusa Tenggara. Baik, Sunan Giri ini sangat berjasa mendakwakan Islam. Bahkan selain mendakwakan Islam di tanah Jawa, Sunan Giri ini sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya. Baik anak-anak Bapak, adapun Sunan yang ketujuh ataupun Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walatika dan atau disebut juga Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mahsyur. Sunan Kalijaga ini adalah murid dari Sunan Bonang.
Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang sulung. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah cara mendakwakan Islamnya melalui kesenian dan alat-alat musik tradisional di tanah Jawa. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan atau wayang tetap digunakannya sebagai alat untuk berdakwah. Jadi Sunan Muria pun menggunakan kesenian tradisional masyarakat setempat untuk mendakwahkan Islam terhadap masyarakat tersebut. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Syarif ataupun Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Maaf ya, Umdatuddin ya. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Anak dari Sunan Gunung Jati ini adalah bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menjamahkan Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Nah, anak-anak Bapak, Sunan Gunung Jati ini memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermasyarakat, bermusyawarah dengan para wali-wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati ini melibatkan banyak pihak, termasuk juga para wali-wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Atta. Nah, anak-anak Bapak, kalau ada pertanyaan dari materi kita pada pagi hari ini, tolong ditanyakan ya. Kalau yang belum kurang paham tentang nama-nama dan asal usul pengembangan Islam Wali Songo ini, tolong ditanyakan kepada Bapak ya. Ada yang mau bertanya sama Pak? Masa enggak ada sih? Apa udah paham semua? Kamu Fadil paham? Paham ya? Nah, anak Bapak yang Bapak sayangi, mari kita rangkum pembelajaran kita ini, kita simpulkan pembelajaran kita ini tentang Wali Songo, yaitu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan Wali Songo masing-masing. Adapun tujuan dari kisah keteladanan Wali Songo ini adalah mendakwahkan Islam, menyebarkan agama Islam, baik itu dari segi kesenian maupun musik tradisional tersebut. Jadi tujuan utama mereka itu adalah mengembangkan agama Islam dengan selalu bermusyawarah kepada masyarakat yang ada di tanah Jawa. Paham? Nah, baik. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kalau tidak ada pertanyaan kepada Bapak, Bapak masih kalian tugas di rumah, yaitu yang pertama, tolong catat dulu ya. Dah. Yang pertama, siapakah wali Allah itu?
Yang kedua, apakah keteladanan yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Yang ketiga, apakah keteladanan yang diajarkan oleh Sunan Derajat? Udah. Yang keempat adalah apakah keteladanan yang diajarkan oleh Sunan Bonang? Kelima, apakah keteladanan yang diajarkan oleh Sunan Gresik? Nah, tolong anda semua cari di internet ataupun di buku-buku sejarah Islam tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi ya. Tolong kalian pelajari, nanti hasil dari jawaban kalian itu akan kalian ceritakan di depan kelas masing-masing ya. Oke, kalau tidak ada mau bertanya sama Bapak dan Bapak anggap sudah paham Anda semua, tolong di rumah dikerjakan tugasnya ya. Nanti minggu depan akan kita diskusikan lagi tentang sunan tersebut ataupun disebut Wali Songo ya. Oke, baik. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa mau keluar dulu ya? Oke, silakan. Anda semua istirahat ya. Assalamualaikum.